Sitor Situmorang. Lahir 2 Oktober 1924 di Harian Boho, Sumatera Utara. Meninggal di Belanda 21 Desember 2014. Pernah menjadi redaktur harian Suara Nasional, Waspada, Berita Nasional, dan Warta Dunia. Kumpulan cerpennya Pertempuran dan Salju di Paris 1956 meraih hadiah sastra nasional BMKN. Kumpulan sajaknya Peta Perjalanan meraih hadiah puisi Dewan Kesenian Jakarta 1978. Salah satu sajak yang terkenal adalah Malam Lebaran, sebuah sajak yang sangat pendek yang terdiri hanya satu baris, berbunyi bulan di atas kuburan. Bagaimana lahirnya sajak pendek itu? Berikut kisahnya. Sobat seni, saya akan membacakan review cuplikan dari proses kreatif seorang Sitor Situmorang yang terhimpun di dalam buku Proses Kreatif ini. Editornya Pak Musuk NST. Ini adalah cuplikan dari proses kreatif Sitor Situmorang, kenapa bisa lahirnya sajak yang berjudul Malam Lebaran itu. Sajak yang sangat pendek. Mari ikuti. Surabaya, mungkin di tahun 1957. Saya diminta berceramah singgah sepulang dari Kongres Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional di Denpasar. Dalam kongres itu saya diberi hadiah sastra untuk cerpen-cerpen saya. Malam itu saya bicara sebagai penyair. Selesai ceramah yang ditutup dengan diskusi, seusai pembacaan beberapa sajak saya menerima banyak pertanyaan, antara lain sebagai berikut. Bagaimana lahirnya sajak Malam Lebaran? Sajak yang dimaksud terdapat dalam kumpulan Dalam Sajak 1955. Kata-kata di dalam sajak itu terdiri dari bulan di atas kuburan. Sajak saya yang terpendek memang bisa lebih pendek. Bisu. Kembali ke acara malam tadi. Saya tak bisa lain kecuali mencoba memberi jawaban dengan menceritakan anekdot yang menyangkut situasi lahirnya sajak itu. Demikian ini yang terjadi. Tahun 1954, Jakarta. Beberapa hari sesudah Hari Raya Idul Fitri umat Islam. Suatu sore, saya berniat pergi bertamu ke rumah Pramudia Anantatur untuk kunjungan halal bihalal. Apa lacur, rumah gubuknya di daerah Kober, sepi orang, dan hari sudah malam ketika saya sampai. Ya, kecewa amat rasanya. Pulang dari daerah perkampungan tempat tinggalnya yang berselokan-selokan mampet yang bau busuk, saya kesasar ke suatu tempat yang penuh pohon-pohon tua dan rimbun serta dikelilingi tembok. Ada bulan. Karena kepingin tahu ada apa di balik tembok yang seperti tembok loji di Jawa itu, saya mendekatinya. Berdiri berjingkat. Di atas seonggok batu di kaki tembok, saya berhasil melongok mencari tahu ada apa di balik tembok itu. Ternyata pekuburan berisi berbagai ragam bentuk kuburan berwarna putih. Tertimpa sinar bulan di sela-sela bayangan dedaunan pepohonan. Pekuburan tua orang Eropa penuh tanda salib. Saya terpesona. Sejenak saja, mungkin hanya beberapa detik,
mengamati tamasya itu. Bahkan terpukau seperti tersihir. Saya lalu berpaling, turun dari onggokan batu. Rasa kecewa yang tadi itu kini diharu biru oleh kesan bulan di atas kuburan. Kesan yang terumus dalam kata-kata secara spontan itu terucap dalam hati berulang-ulang, terus-menerus memburu ingatan, kemudian melemah, tapi tidak lenyap sama sekali. Di saat saya mendekati jalan raya yang penuh dengan keriuhan lalu lintas. Saya merasa terasing dari bunyi kesibukan, walaupun jelas tetap mampu bergerak melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu mencegat oplet dan kemudian saya pulang. Pulang, tujuan rutin. Ke rumah sendiri, terasa hilang arti. Bulan itu, kuburan itu, kematian sedang di atas dan di sekelilingnya. Dunia, ya, jagat yang berjalan dan beredar terus di hari baik, di bulan baik, orang percaya. Ini terjadi di periode saya sejak berminggu-minggu lamanya saya terlibat dalam kesibukan menulis sajak-sajak. Sajak-sajak mengalir datangnya seperti tak putus-putusnya. Inilah yang kemudian terkumpul menjadi buku berjudul Dalam Sajak. Salah satu di antara sajak di dalamnya adalah Malam Lebaran. Cetakan pertama, sayangnya karena kelalaian penerbit, sajak ini hilang pada cetakan yang kedua. Sobat seni, itulah sekelumit kisah tentang bagaimana proses lahirnya puisi pendek Sitor Situmorang. Kita bisa berkesimpulan bahwa Sitor Situmorang dalam menciptakan puisi ini, dia menemukan satu momen puitik di dalam satu peristiwa, dalam satu kejadian yang mungkin sederhana, ya, tetapi dia tangkap momen itu untuk kemudian dia simpan, terus dia olah, terus terganggu dalam pikiran dan jiwanya, dan kemudian dia menulis sajak, satu baris sajak yang sangat terkenal. Ya. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan pemula untuk menulis puisi. Pelihara momen puitik itu, dan tentu saja bekalnya adalah Anda harus peka. Peka terhadap lingkungan, membuka kepekaan indrawi, ya, semua indrawi kita dibuka, dan kemudian momen puitik itu digali, disimpan, diolah menjadi kata-kata yang puitis. Momen puitik semacam itu bisa saja hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Maka teruslah peka terhadap apapun peristiwa, sesederhana apapun peristiwa di dalam kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Banyak sekali momen puitik yang bisa Anda tulis menjadi puisi. Demikian, kita harus banyak belajar dari banyak penulis terdahulu. Yang saat ini kita belajar dari seorang tokoh sastra 45, Sitor Situmorang. Tunggu video-video berikutnya dari proses kreatif mengarang dari berbagai sastrawan yang terdahulu. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.